Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrom. Ya Baci siap ya. M Joko. M Ikrom. Jalan pun siap Sukses Pak, lancar alhamdulillah. Barokah. Sehat Ibu. Monggo Pak, monggo. Kalau bagus Pak. Undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat datang. Ini dakwah Muhammadiyah pada Keluarga Besar IPHI Kelurahan Asih. Nanti di dalam siapa? Di Brahmo ini. Anu, ada di salam. Selamat datang di Gedung Dakwah Muhammadiyah Asih Silaturahmi Keluarga Besar IPHI Kelurahan Asih. Selamat pagi, Subhanallah, Bapak Ibu, mohon dibanggakan diri. Penumpangnya adalah kami sendiri. Aku lagi bersiap nih. Alhamdulillah.
Iya. Mas Ali ini loh, cacat loh. Pun tahun 25 nih. Kalau kayak kesukaan dari dalam bulan-bulan. Alah. Mohon kepada Bapak Ibu segera menempati tempat duduk yang sudah kami siapkan, karena sesaat lagi acara segera kita mulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang terhormat Ketua IPHI Kabupaten Pacitan atau yang mewakili Bapak Haji Supriyono SPD MPD, yang kami hormati Ketua IPHI Kecamatan Pacitan atau yang mewakili Bapak Haji Juri Al-Mukarram Ustadz Abdullah Arasid, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'un Pacitan, yang kami hormati Ketua MTP IPHI Kabupaten Pacitan atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua MTP IPHI Kecamatan Pacitan Ibu Hajah Komaria, yang kami beserta jajaran pengurus IPHI Kelurahan Pacitan, yang kami hormati seluruh anggota IPHI Kelurahan Pacitan, serta Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Semoga istiqomah menjadi haji dan hajah yang mabrur. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat, hikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama dalam acara silaturahmi bersama keluarga besar IPHI Kelurahan Pacitan Ahad 13 Juni 1447 ya. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menuju dunia yang penuh dengan kebaikan dan ilmu pengetahuan melalui ala hadirnya wa ala kulli
Ibu Yati Surya. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita hayati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Membawa roti pergi ke sekolah, tidak lupa sarapan dulu. Silaturahmi haji diawali dengan tarbiyah, membuat suasana menjadi lebih satu. Monggo sareng-sareng kita bertarbiyah ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ikut Bapak Ibu, emut waktu teng Arina nggih. Emut waktu melihat Ka'bah yang pertama kali, emut waktu di Arafah, emut waktu di Mina, emut waktu di Musdalifah. Kepengen mereka mulai mboten iki? Alhamdulillah, kula doaken mugi-mugi enggal saged tindak kemeli dengan ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Al-Ustaz Abdullah Ar-Rasyid, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mun. Yang kami hormati
Bapak Ketua Wakil Ketua IPHI dan Ibu Wakil Ketua MTP IPHI Kabupaten Pacitan. Yang kami hormati Bapak Ketua IPHI dan Ibu Ketua MTP IPHI Kecamatan Pacitan. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus IPHI Ranting Kelurahan Pacitan. Yang kami hormati Ibu-ibu MTP IPHI Ranting Kelurahan Pacitan, serta tamu undangan Bapak Ibu anggota IPHI Ranting Kelurahan Pacitan yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kita haturkan Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita masih banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan berupa iman, Islam, ihsan dan kesehatan, sehingga kita masih bisa ada di sini di Gedung Dakwah Muhammadiyah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka merajut silaturahim, menguatkan ukhuwah, menebar berkah untuk menjaga kemakbulan haji kita bersama. Tidak lupa sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan suri tauladan kita semuanya, Nabi yang telah menunjukkan bagi kita jalan yang terang benderang berupa nur cahaya agama Islam, dan juga Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami melaporkan kegiatan silaturahim haji tahun 2025 ini, di mana alhamdulillah yang hadir sebanyak 83 anggota, di mana anggota di Pacitan sebanyak 125 orang anggota. Ini kita syukuri bersama karena apa? Silaturahmi ini adalah yang pertama kali semenjak berdirinya IPHI di Kelurahan Pacitan. Kita berharap tahun-tahun ke depan silaturahim seperti ini bisa terus berlangsung, dan kalau perlu mungkin setahun 2 atau 3, 4 kali. Selain itu dapat kami sampaikan bahwa IPHI Ranting Kelurahan Pacitan sudah menjalankan beberapa program, yang diantaranya adalah yang pertama program santunan anak yatim kaum duafa yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan, dan alhamdulillah kemarin tahun 2025 Masehi Ramadan kemarin kita sudah mendapatkan sebanyak 55 penerima Rp200.000, di mana penyalurannya dilakukan di masjid-masjid atau musola-musola yang ada di lingkungan Kelurahan Pacitan. Program yang kedua adalah program menjenguk anggota IPHI yang sakit dirawat di rumah sakit. Hal ini sudah kita sepakati bersama, dan juga kami mohon kepada Bapak Ibu apabila mengetahui anggota yang sakit dirawat di rumah sakit untuk segera menginformasikan di media WA Group supaya kami pengurus bisa segera menjenguk, dan kita doakan bersama-sama semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan program yang ketiga adalah program takziah dan mensolatkan anggota atau keluarga yang meninggal dunia. Program ini kita launching karena yang pertama supaya kita itu lebih istiqomah. Kalau dulu waktu kita haji, setiap sholat 5 waktu di Mekah maupun di Madinah, kita pasti mensolatkan jenazah, ya. Nah, di sini kita istiqomahkan lagi. Bagaimanapun kita mendoakan saudara kita yang meninggal dunia. Program yang keempat adalah silaturahim yang saat ini kita lakukan. Kami berharap program seperti ini harus tetap berlanjut, apalagi dalam rangka menyambut kehadiran anggota baru yang baru pulang dari menjalani ibadah haji. Hal ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kami mohon untuk kedepannya bagi yang belum bisa hadir bisa dikasih tahu kedepannya ini loh manfaatnya, gitu ya. Terus untuk yang kelima, program yang kelima adalah iuran anggota bulanan Bapak Ibu. Jadi kita sudah sepakat iuran bulanan satu orang anggota per bulan Rp10.000.
di mana uang itu yang 2.000 kita setorkan ke kabupaten, yang 3.000 kita setorkan ke kecamatan, sedangkan yang 5.000 kita kelola sendiri, yang fungsinya untuk kita sendiri, kita kembali ke kita sendiri. Salah satunya menjenguk anggota yang sakit dan juga takziah tadi. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi program kita ini bisa bertambah terus. Mungkin ke depannya apa itu buka bersama, ataukah mungkin halal bihalal ataupun apa, monggo bisa dipikirkan bersama setelah acara selesai. Yang terakhir, semoga Allah menjaga kemakmuran haji kita sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Abdul Nasir, Bapak Wakil Ketua IPAI Kabupaten Pacitan, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ketua IPAI Ranting Kelurahan Pacitan, Bapak Ibu, baik pengurus maupun anggota IPAI Kelurahan Pacitan, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, dengan semangat untuk selalu merindukan tempat suci bagi kita umat Islam, di mana kita telah melalui pengalaman spiritual sowan di hadapan pendopo agungnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan pertemuan ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kami dari IPAI Kecamatan Pacitan yang hadir 2 orang. Pokoknya beberapa. Nah, saya jumlahin itu kalau nyambut sebentar saja 10 menit. Nanti kemudian saya mohon pamit karena harus menyampaikan materi di KPU Al-Mahdud. Nanti yang dampingi sampai selesai Pak Haji sendiri. Malah aku ini kok gimana. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Al-Hikmah mengatakan bahwa al-iman yajibu ya, iman itu bisa kadang-kala pasang dan kadang-kala itu juga suasana hati kita, suasana religiusitas, semangat keagamaan kita itu pada saatnya kadang-kadang juga naik dan kadang-kadang juga bisa turun, sehingga kalau ditarik itu ya kemampuan kita itu kadang-kadang juga bisa naik, kadang-kadang juga bisa turun. Menjadi tanggung jawab kita bersama adalah bagaimana agar jangan sampai turun. Oleh karena itu maka ketaatan yang insya Allah sudah kita perkokoh ketika kita sowan di pendopo agungnya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul bisa kita jaga, sehingga hati dan pikiran kita itu senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada keyakinan dan kesadaran di dalam diri kita bahwa Allah senantiasa membersamai kita, sekaligus juga mengawasi apa yang kita kerjakan dalam setiap waktu dan dimanapun juga. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kesempatan yang berbahagia ini di hari kita berharap bisa ikut menjadi media bagi kita semua dalam rangka menjaga kemakburan haji itu, di mana masing-masing kita insya Allah memiliki cerita masing-masing, ada pengalaman-pengalaman rohani yang membuat panjenengan menjadi senantiasa terkait dan teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan berbeda. Nah, dalam kesempatan majelis taklim di PH ini kita berharap
pengalaman rohani itu bisa apa nih? Cara Jawa ini nyocoknya angan-angan gitu. Bisa kita padukan, kita dialogkan sehingga kemudian kemakmuran itu bisa kita jaga dan ketaatan kepada Allah itu senantiasa bisa kita jaga. Yang berikutnya adalah bahwa kita juga diajari di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah itu bahwa ada tanggung jawab kemanusiaan yang harus kita emban, yang kemudian diajarkan oleh ibunda kita yakni Hajar dengan berlari-lari kecil dalam rangka mencarikan air bagi anaknya yang masih kecil yakni Ismail alaihissalam. Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk setiap kita memiliki tanggung jawab kemanusiaan yang besar bagi lingkungan. Sehingga harapan kita adalah dengan IPH ini kita berharap masing-masing kita memiliki ikhtiar dan syukur juga mungkin dipadukan ya oleh IPH Kelurahan Pacitan agar kita bisa memproduksi, bisa melahirkan kebaikan dan kebermanfaat bagi sesama. Lalu ya Bapak sekalian rahimakumullah, yang juga kami ingatkan bahwa di setiap kita haji pasti berziarah atau berkunjung ke makam Rasulullah SAW di kota Madinah. Ada satu hal yang menarik bagi kita semua adalah bahwa Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah itu tidak memilih wilayah kota Madinah yang subur. Karena kalau kita lihat itu sebelum kota Yathrib didatangi oleh Rasulullah, itu yang subur itu justru di wilayah utara. Nah, yang wilayah selatan itu justru agak gersang dibandingkan dengan yang di tengah. Rasulullah hijrah ke Madinah tidak pilih yang utara, karena yang utara ini dikuasai orang-orang Yahudi. Bapak Ibu tahu kan orang Yahudi ini terpintar itu dalam memilih wilayah, sehingga yang subur-subur itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Tapi Rasulullah memilih Madinah yang wilayah selatan. Tetapi apa yang dilihat dan apa yang terjadi kemudian 10 tahun berikutnya antara 622 sampai 632 ada perubahan yang luar biasa, di mana Madinah bagian selatan yang dipimpin oleh Rasulullah karena penduduknya amanu wattaqau, maka kemudian berpindah wilayah Madinah yang dulunya gersang menjadi makmur. Sebaliknya wilayah Madinah yang utara yang dulunya makmur menjadi gersang. Ini membuktikan bahwa sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i. Jadi mari kita usahakan agar bukan hanya diri kita, tetapi kehadiran kita di lingkungan masing-masing betul-betul bisa menginspirasi masyarakat di sekitar kita, sehingga bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka akan dimakmurkan. Lalu yang terakhir, pesan nilai yang barangkali perlu kita ingatkan adalah bahwa kita semua insya Allah menyaksikan gitu. Atau berikut kan buatan enten beda iki wong pokoke ora uring ngoten nggih. Kita menyaksikan sing kabeh ngeten nggih enten sing ngeten nggih enten gitu. Salah itu sing ngeten terus njupuk Quran iku maca Quran ya banyak. Yang kalau kagak lebih banyak. Terus buatan enten sing ngelokne gitu insyaallah. Haji memberikan pelajaran bagi kita untuk kita bisa toleran dan menghargai perbedaan. Perbedaan dalam praktek ibadah kita. Oleh karena itu maka di PHRI jangan lagi tentasikan itu kan KBU kan ada dua. Gitu. Al-Makbrul kalian Jabal Rahmah. Kalau sudah di PHRI ya nggak usah panjang itu nanti. Sudah tidak waktu. Di PHRI jamaah haji para kekasih Allah yang bertanggung jawab untuk bagaimana menjaga kemakmuran haji. Nggak gitu. Kita diajari di sana masuk balik sih. Kok pancet ini ya, kok pancet asok biaya kan, orang mari-mari, masih hanya mementingkan kelompoknya. Mari kita lebih mementingkan Allah dan Rasulullah SAW, sehingga kita diaku menjadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang solid dan solihah, dan tetap diakui oleh Nabi Muhammad SAW menjadi umatnya. Semoga kita senantiasa bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita, sekaligus menjaga kemakmuran. Selamat datang yang baru aja dari Tanah Suci, mudah-mudahan bisa bergabung di PHRI Kelurahan Pacitan dengan baik dan memberikan daya manfaat yang lebih kepada semuanya.
saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, setelah turun ini saya rasa panik karena ditunggu di kantor MUI. Minggu, matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang menjadi niat ikhlas kita mendapat ridho dari Allah SWT. Wane, tulisannya di. Ya, terima kasih, bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Wattassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati bersama Ustaz Abdullah Ar-Rasyid dari Pondok Pesantren Marhaban, yang kami hormati pengurus IPHI Kabupaten yang hadir di kesempatan yang sangat membahagiakan ini beserta MTP-nya, yang saya hormati Ketua IPHI Kecamatan Pacitan beserta MTP Kecamatan, yang saya hormati Ketua IPHI Kelurahan Pacitan beserta jajaran pengurus dan MTP-nya, Ibu Bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Profesor Dr. Haji Mariono MM berkenan karena ada tugas yang harus saya sampaikan, matur mewakili dari ketua yang dalam semangat yang berbahagia ini ada acara yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ibu Bapak yang saya hormati, mengawali sambutan saya mewakili Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Pacitan. Mari bersama-sama penuh dengan keikhlasan dari lubuk hati kita yang paling dalam
kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Bapak Ibu, luar biasa. Hari ini dengan izin Allah SWT kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Kesyukuran kita tentunya dari doa semoga nikmat karunia Allah ini senantiasa ada pada kita dan terus dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menjaga kemakmuran dari hasil kita. Tidak lupa selamat serta salam semoga tercurah kepada uswah hasanah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga teriring doa semoga di yaumul qiyamah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama akan mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya mewakili dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Pacitan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh IPHI Kelurahan Pacitan yang sudah sedemikian rupa ini. Tidak hanya sekedar program memenuhi administrasi sebagai pengurus IPHI di jajaran yang paling rendah, sebab di sana ada IPHI ranting, itu ada di desa, ada di kelurahan, kemudian ada yang cabang, itu ada di kecamatan, kemudian ada yang kabupaten, ada yang provinsi, dan ada yang di pusat. Akan tetapi betul-betul ini dilaksanakan luar biasa. Bapak Ibu, tidak hanya kegiatan secara internal IPHI Kelurahan Pacitan, tetapi alhamdulillah Bapak Ibu, garda depan untuk yang di Kecamatan Pacitan ini, bahkan di kabupaten ini, tepuk tangan untuk yang namanya IPHI Kelurahan Pacitan. Tertib administrasi iurannya yang 10 tadi dan selalu dilaporkan, dan ini mohon maaf kalau orang Jawa katakan mohon maaf, tidak abang-abangi lambi, karena saya berdiri di depan panjenengan ini saksi hidup. Mahapunten Bu dari sana, ini administrasi lengkap sekali. Iuran rutin yang namanya 10.000 dengan 2 di kabupaten, 3 di kecamatan, dan 5 yang berada di tingkat kelurahan, yang ternyata dari luar biasa itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan, dan inilah memang implementasi dari apa yang ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga IPHI. Betul Bapak Ibu, sampai dengan kemarin terima kasih apresiasi ketika menjelang Lebaran hari raya, laporan sekalipun polanya kemarin bansosnya berbeda, tetapi kelurahan Pacitan luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi termasuk juga Bapak Ibu, termasuk juga laporan terkait dengan pembangunan masjid. Selalu dilaporkan karena kita pengurus selalu ini terus berupaya untuk bagaimana secara transparansi, dan pastikan Bapak Ibu, kami di pengurus itu bahasanya tidak ingin hidup di IPHI, tapi kalau bisa menghidupi IPHI. Jadi menghidupi IPHI. Dilaporkan kemarin bahkan terima kasih dari Kelurahan Pacitan. Kalau bisa berupa material ya, kemarin dilaporkan. Jadi kebutuhan apa silakan laporan, kemudian akan di drop. Karena apa Bapak Ibu? Selain program-program yang dilaksanakan di Panjenengan dalam rangka untuk menjaga kemakmuran ini, kami di PHI saat ini sedang membangun masjid.
Al-Munirah yang sebenarnya dibantu oleh Bami, tapi anggarannya hanya sekitar 300, itu pun dengan rumah imamnya, sedangkan kebutuhan sekitar sekitar 450 juta. Dan alhamdulillah kemarin dari pemerintah kabupaten ini membantu 25 juta yang digunakan untuk plafon luar. Karena apa Bapak Ibu, IPHI milik kita bersama, karena yang luar itu belum ada plafon, sehingga kalau malam itu digunakan untuk pintu masuknya burung kelelawar, sehingga kalau pagi kotornya luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ini Bapak Ibu luar biasa betul, luar biasa betul. Mudah-mudahan ini terus istiqomah dalam rangka sekali lagi imunisasi kemakmuran. Kemudian selamat datang, tadi sekalipun sudah disampaikan kepada Bapak Ibu Hajah Haji yang baru, bersegeralah untuk masuk di IPHI, baik itu kecamatan, kelurahan maupun di kabupaten. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dengan lambang seperti ada di sana. Ada lambang Ka'bah itu Bapak Ibu, bukti ketakwaan, ya, fokus peribadahan kita, kiblat kita. Yang di sana ada 2 menara masjid, itu adalah lambang dari 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kemudian di sana ada rantai dengan warna kuning, itu adalah ikatan persaudaraannya. Ini bukan organisasinya orang-orang elit, bukan Bapak Ibu. Terus kita merasa lebih dari yang lain, tidak. Bahkan ini justru sebaliknya. Sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga IPHI kita, bahwa tujuannya dengan adanya IPHI yang secara resmi berdiri pada tanggal 22 Maret 1990, ini harapannya tujuan yang pertama adalah mensosialisasikan, melestarikan, dan meningkatkan kualitas kemakmuran dari haji kita. Lalu yang kedua, ini supaya berkontribusi dan berpartisipasi dalam rangka untuk pembangunan, khususnya adalah pembangunan yang bersifat mental spiritual, dan termasuk pembangunan dalam rangka mengentaskan, ya, meringankan dari saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, anak-anak kita yang kadang tidak beruntung. Sehingga alhamdulillah ini sudah sesuai sekali Bapak Ibu apa yang panjenengan sudah lakukan bersama dalam rangka melestarikan kemakmuran. Sehingga Bapak Ibu, mabrur itu tidak hanya di tanah suci, tetapi sekembalinya dari tanah suci, di tanah air pun kemakmuran ini harus dijaga. Kemakmuran apa? Ya mulai dari kemakmuran ikhram kita. Ikhram yang mabrur ketika kita dulu Bapak Ibu melepaskan pakaian kita, ya, dengan pakaian yang 2 helai untuk Bapak Ibu itu punya makna Bapak lepaskan pakaian kotor dahil kita, dan kita lepaskan pakaian kotor batin kita. Kita ganti dengan pakaian yang kita pakai untuk ikhram itu. Nah, sekembalinya dari tanah air, monggo ini kita jaga kebersihan lahir batin kita. Sebab yang menyelimuti hati dengan kerian, kedengkian yang menjadikan kita akan menjadi, ya, keluar dari kemakmuran ini, mari kita jaga bersama. Kita jaga bersama kemakmuran dalam tawaf kita Bapak Ibu. Tawaf kita dengan mengelilingi Ka'bah selama 7 kali itu. Ya karena di situ harapannya ya supaya dalam kehidupan mulai bangun tidur hingga tidur lagi tidak akan pernah lepas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas, tidak akan terlimpar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita jaga kesehariannya. Sampai dengan Bapak Ibu, mari kita jaga. Kalau tadi Pak Ketua menyampaikan diawali dengan bacaan talbiyah, kemakmuran talbiyah kita Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilan.
Ketika Allah panggil hayya 'ala sholat, yuk kita penuhi panggilan Allah hayya 'ala sholat untuk segera berdas. Kita tinggalkan segala bentuk kesibukan yang ada pada kita. Ini kita bawa tidak hanya labbaik Allahumma labbaik, datang ke sana kita penuhi panggilan, tetapi panggilan Allah yang lain, labbaik, mari kita jawab, kita datang untuk memenuhi panggilan. Allah panggil untuk melaksanakan sholat, ya mari kita datang. Allah panggil untuk mengeluarkan infak, ya mari kita keluarkan infak kita. Allah panggil untuk memenuhi zakat kita, ya kita temui panggilan Allah. Sampai dengan maaf Bapak Ibu, karena panggilan Allah pada 3. Panggilan Allah ketika kita ada melalui muadzin, panggilan Allah ketika melaksanakan ibadah haji, dan panggilan Allah yang terakhir. Apa itu Bapak Ibu? Mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari ini kita tunaikan, kemakmuran kita jaga bersama-sama. Itu sehingga Bapak Ibu, mari kita luangkan silaturahim yang sedemikian rupa ini. Jadwalnya berapa bulan sekali Pak? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Tapi yang lebih menarik tadi Bapak Ibu, lebih menarik tadi dari saudara kita, sahabat kita, teman kita, anggota kita yang sakit dijenguk, didoakan. Kemudian tentunya, dan mari kita menjadi yang garda yang terdepan. Kalau ada keseripan ya kita sholatkan Bapak Ibu, sampai dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Ini Bapak Ibu, selamat dan semoga istiqomah menjaga kemakmuran kita sampai dengan hayat di kandung badan ini Allah panggilnya. Ya, ini saya kira itu, karena masih ada tausiah yang nanti akan dilakukan oleh Ustaz Abdullah Ar-Rasyid. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi mewakili dari IPRI Kabupaten, dan semoga segala bentuk amal ibadah panjenengan bersama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjaga kemakmuran ini akan senantiasa ada pada kita, sebab ini iman-iman sudah antrinya yang sudah sedemikian rupa Pak Pam, sedemikian rupa perjuangan yang seperti itu. Kemudian memang yang apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju mabrur laisa alaihi jadum ila jannah. Jadi iman kalau sampai dengan, jangan nanti justru kesananya kita terlupakan ya. Iman-iman terlupakan iman-iman. Justru kalau bisa di penghujung harus kita tingkatkan bersama. Iman-iman sampai dengan kalau sewaktu-waktu Allah panggil fa'idha ja'a ajaluhum la yastakiruna sa'atan wa la yastaqimun. Kalau sudah ajal datang pada kita, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Iman-iman kalau itu tidak dalam kondisi yang husnul khotimah. Iman di penghujungnya iman, kalau tidak husnul khotimah. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kegiatannya, kebersamaannya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah meridhoi dari apa yang kita lakukan bersama, dan mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
Yang kami hormati Ketua IBI Kabupaten Pacitan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua IBI Kecamatan Pacitan yang tadi sampun rawuh dan sampun izin hari ini karena ada kepentingan yang lain. Yang kami hormati Ketua IBI Ranting Kelurahan Pacitan beserta seluruh pengurusnya dan Bapak Ibu para hajin dan hajjah yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang indah pagi hari ini. Allah memberikan kita kenikmatan yang begitu besar. Allah memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita seluruh apa yang kita butuhkan. Dan sama sekali Allah tidak meminta kita untuk memberikan apapun kepada Allah kecuali kita hanya diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa pandai untuk mensyukuri setiap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sholawat dan salam kita limpahkan, kita surahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW, yang kita mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Kita menjadikan ucapan perkataan sabda beliau merupakan sabda yang utama dalam hidup kita. Dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa bisa menjadi orang yang muttaqi, yang bertakwa di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW, sehingga nanti dia di kiamat kita termasuk hamba Allah yang berhak mendapatkan syafaat beliau SAW. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ini merupakan sebuah kebanggaan yang pertama. Kenapa? Karena berarti banyak sekali di antara kaum muslimin yang sudah mulai sadar bahwasanya uang yang dimiliki tidak selamanya dia genggam. Dan ibadah haji yang membutuhkan banyak dana serta banyak anggaran adalah sebuah hal yang wajib dia cari dan dia dapatkan. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang namanya haji itu adalah man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapapun orang yang mampu untuk mendatanginya memang hukumnya wajib. Lalu di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan sebetulnya syaratnya hanya dua saja. Yang pertama adalah memungkinkan dia untuk pergi. Memungkinkan pergi itu maksudnya buat jalannya aman, tidak ada konflik, fisiknya sehat, dia kuat melaksanakan ritual haji. Yang kedua adalah wujuduzan, memiliki bekal yang dibawa dan bekal yang ditinggalkan. Lah anehnya Bapak Ibu, anehnya banyak di antara kaum muslimin hari ini yang tidak berangkat haji padahal telah memenuhi dua syarat itu, hanya sekedar beralasan aku rongsian. Saya masih belum berani untuk bertemu dengan Ka'bah. Banyak di antara kaum muslimin yang terlibat. Bahkan sampai di bulan Agustus yang lalu ada Biro Umroh dan Haji di Pacitan yang memberikan hadiah tunai berupa tiket umroh full diberikan kepada orang yang berhasil memenangkan undian Jalan Sehat wonten Dolorojo. Dan betul ternyata dimenangkan oleh orang kalah hari itu, dia mendapatkan tiket umroh gratis full Bang. Itu dia malah bingung keweden. Kemudian dia bingung, kemudian mencari siapa orang yang mau menjual, siapa orang yang mau membeli tiket saya. Hari itu tiket VIP senilai 35 juta oleh dia ditawarkan dengan harga 15 juta. Tiket umroh VIP. Nah, kebetulan kulo salah orang yang ditawari karena kulo boten kagungan arto, kulo buat status WA. Banyak yang melihat, banyak yang membaca, tapi kemungkinan kurang percaya. Oh iya, ini umroh 15 juta dengan biro resmi, apalagi ini VIP. Akhirnya lambat laun, akhirnya buat ternyata yang begitu minat. Akhirnya orang itu menghubungi mulai Ustaz pun jadi kerso 10 juta mawon. Akhirnya kalau parani tengkalah hari itu, kalau tanya, Mas masih muda, mungkin usianya sekitar 30-an tahun lah, 30 tahun lah, 35 tahun. Kalau tanya, Mas jadinya teman atau Mas kok buatan kerso umroh? Ini padahal adalah suatu undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Yosef Pulau dari siap. Janjinya waktu Jalan Sehat kemarin yang saya harapkan, aku ini pengen tuh hadiah wedus, lah kok malah itu umroh. Terus kira-kira asli pun dijadi wedus di kurun. Alasannya adalah alasan karena tidak siap bertemu Ka'bah, merasa dirinya masih kotor, merasa dirinya belum taat, takut bertemu dengan Mekah dan Madinah. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, panjenengan yang menjadi tamu-tamu Allah spesial sekarang sudah menjadi alumni. Ini tugas kita, tugas panjenengan sekarang hanya tinggal menjaga kemakmuran haji itu.
Dan sebetulnya cara untuk menjaga kemakburan haji itu telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ayatnya sama di Qur'an tadi. Allah menyebutkan dalam Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala jidala wala fusuqa fil hajj. Allah menyebutkan dalam Quran, haji itu bulannya jelas. Sebetulnya haji dan umroh niku ritual ibadahnya hampir sama, rukun dan syaratnya hampir sama. Yang membedakan hanya ada satu rukun yang ada pada haji dan tidak ada pada umroh. Ini wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini satu-satunya rukun haji yang terkait dengan waktu dan tempat. Adapun yang rukun yang lain semuanya hanya terkait dengan tempat. Misalkan rukun yang lain apa? Ihram itu miqatnya jelas, tempatnya selalu ada sepanjang tahun. Dengan tawaf, dengan sa'i, tempatnya selalu ada sepanjang tahun. Tetapi kalau wukuf di Arafah, tempatnya memang ada sepanjang tahun, jadi Bukit Arafah. Tetapi ada miqat zamani, ada waktu yang harus memang ditunaikan. Waktunya singkat, jadi mulai pada zuhur tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sehingga hanya itu yang membedakan antara haji dan umroh. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ini juga yang menjadikan perjalanan haji menjadi sesuatu perjalanan yang lebih spesial dibandingkan dengan umroh, karena terkait dengan waktu yang sangat terbatas. Bahkan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya wukuf di Arafah. Panjenengan berangkat haji tidak melakukan semua rukun haji kecuali wukuf, itu hajinya sah. Hajinya sah dengan syarat dia harus mengqadha setiap rukun yang dia tinggalkan. Terus misalkan ada seorang yang sedang berangkat haji, ternyata baru melihat Ka'bah dari bawah, itu saking senengnya jatuh pingsan, sakit beres, bukan sakit nopo-nopo. Akhirnya kemudian ketika tanggal 9 bulan Dzulhijjah dia siuman, dia kemudian dibawa ambulan masuk ke wukuf padang Arafah 5 menit atau 1 menit setelah ini keluar. Berarti ikut ke rumah sakit balik sampai habis musim haji, niku hajinya sah. Ya, tapi dia punya hutang untuk mengkodok setiap rukun-rukun yang dia tinggalkan. Maka nanti dia pulang ke Indonesia, dia masih punya hutang nih, karena dari tawaf, dari sa'i. Nanti dia ketika punya rezeki lagi berangkat umroh. Ketika umroh dia melakukan ritual haji yang menjadi tanggungan dulu belum mampu dia kerjakan. Hanya satu rukun yang membedakan. Dan tadi Allah menyebutkan dalam Quran, haji itu waktunya jelas, bulannya jelas. Bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal sampai nanti bulan Dzulhijjah. Artinya Syawal sudah mulai bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian dalam ayat tadi Allah menyebutkan haji itu intinya kata Allah, atau poin yang penting untuk dijaga ketika haji adalah fala rafatha wala jidala wala fusuqa wala jidala fil haji. Yang ini merupakan kata para ulama salah satu kunci panjenengan kita semuanya untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur. Haji itu tidak boleh rafat. Rafatnya menolak berkata kotor. Sehingga Bapak Ibu, para alumnus haji, para haji dan hajat, itu setelah dia pulang dari Baitullah, hendaknya bisa menjaga lisan. Kalimat rafat itu artinya kalimat yang kotor, kalimat yang keji. Kenapa betul-betul harus dijaga? Karena memang salah satu di antara dua lubang yang paling banyak menyebabkan orang terjerembab ke dalam neraka, niku lubang lisan salah satunya, Bapak Ibu. Sehingga lisan ini bisa menjadi sebuah pedang bermata dua. Kita kalau pandai mengelola lisan, kita bisa menjadi sumber amal jariah. Tapi kalau kita tidak pandai dalam mengelola lisan ini, bahkan menyalahgunakannya, bisa menjadi semacam bom waktu yang seakan-akan sewaktu-waktu dia bisa meledak. Maka Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis, inna aktsara ma yudkhilun nasa nar al-jawfan. Sesungguhnya dua hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka itu jaufa ini. Hanya ada dua lubang kata Nabi. Yang pertama al-fam, lisan. Yang kedua al-farju, yaitu kemaluan. Dan yang disebut rafat itu adalah suatu hal yang keji. Suatu hal yang keji ini munculnya dari lisan dan dari kemaluan. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, rahasia mabrur yang pertama adalah panjenengan sebagai orang ingkang sambut menyandang gelar haji adalah menjaga lisan dan harga dirinya. Yang kedua Allah menyebutkan fala rafatha wala fusuqa, jangan pernah berbuat kemaksiatan. Dan ini yang menjadi ritual tirakat yang paling berat bagi seorang muslim. Tirakat, ritual ibadah yang terberat itu bukan ritual ibadah amaliyah.
Karena kalau ibadah amaliyah itu semuanya gampang. Kita hanya ingin melaksanakan tahajud, tinggal malam bangun, melaksanakan tahajud selesai. Panjenengan ingin melaksanakan sedekah, tinggal menyisihkan sebagian uang dipun sedekahkan, gampang sekali. Artinya semua ibadah ini tidak ada yang dawam. Dawam itu tidak ada yang berlaku harus kekal selamanya, kecuali satu, yaitu ibadah yang bernama tarkul maksiat, meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan itu berlaku 24 jam kali seumur hidup. Dan itu yang wajib, yang harus kita pegang erat. Pripun carane hidup di dunia ini jauh dari kemaksiatan. Meskipun sejauh apapun kita menghindar, yang namanya maksiat tetap pasti akan kita lakukan, secara sengaja ataupun tidak. Ya, sing sering disemojo itu, nonton ya, sing sering dipersulit. Tapi ya inilah manusia. Tapi tetap kita harus tetap menyampaikan bahwasanya meninggalkan hal yang buruk ini merupakan kewajiban, merupakan hal yang harus kita lakukan. No boleh bagi panjenengan yang ingin berniat menjaga kemakruran. Karena kalimat fusuk atau kefasikan itu bertolak belakang dengan mabrur. Mabrur itu dari kata bahasa Arab, dari kata birrun. Birrun itu artinya apa? Kebaikan. Mabrur itu artinya penuh dengan kebaikan. Bagaimana mungkin kebaikan kok hidup bersandingan dengan kemaksiatan? Maka rumusnya orang yang ingin mendapatkan kemakmuran, dia harus meninggalkan kemaksiatan. Nah maka niku poin kedua. Maka ketika haji, panjenengan perlu yakin sekali, orang ketika haji itu 90% atau 95% niku mesti sakit meninggalkan kemaksiatan, seakan-akan tidak punya kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin bermaksiat tinggal di tanah hurum yang Allah muliakan? Hidup diatur dengan waktu yang sangat terbatas. Bahkan kalau di Indonesia kita berangkat waktu komat niku tesih longgar masjid, betul nggih? Temen niku jenengan berangkat pas adzan. Kebak betul niku. Mergo tetep bagian berangkat waktu adzan. Di Indonesia ini kita berangkat komat niku tesih longgar sekali. Artinya longgar niku masjidnya kosong. Di sana panjenengan berangkat waktu adzan itu sudah tidak kebagian tempat. Artinya nopo? Panjenengan kita semuanya ketika haji niku dipun latih oleh Allah bagaimana meninggalkan kemaksiatan jauh mungkin dan berbuat ketaatan semaksimal mungkin. Yang terakhir Allah menyebutkan wala jidala, tidak ada permusuhan, tidak ada debat kusir, tidak ada ucapan yang tidak perlu untuk memunculkan sebuah perselisihan. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan poin yang ketiga ini juga wajib kita jaga sampai hari ini. Tadi pun disampaikan oleh Bapak Ketua IBI Kecamatan bahwasannya memang yang namanya manusia itu mesti memiliki pandangan yang berbeda antara satu sama lain. Maka sampai ada istilah yang berbunyi likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu pasti memiliki ide, pandangan, gagasan, statement yang berbeda. Dan kita itu tidak diwajibkan dan tidak diharuskan untuk menyamakan pikiran satu sama lain. Tapi kita hanya Allah wajibkan untuk saling memberikan toleransi satu sama lain. Makanya Luqman Al-Hakim, ini ada kisah yang luar biasa. Sakit panjenengan ambil ibrahnya nanti dari sini. Ada seorang ulama, ini kalau nggak salah kisahnya Luqman Al-Hakim bersama dengan anaknya namanya Harun. Suatu ketika Luqman Al-Hakim dan anaknya ini melaksanakan sebuah perjalanan safar sampai ke sebuah kampung. Dia Luqman ini hanya membawa seekor keledai, sementara yang safar 2 orang, bintiku Luqman dan anaknya namanya Harun tadi. Ketika sampai ke sebuah kampung, ternyata ketika itu kondisinya Luqman Al-Hakim sedang naik keledai, anak laki-lakinya menuntun keledai itu. Ternyata orang di kampung itu protes. Ya Allah, kok ada bapak tidak sayang anak? Mosok anaknya kon nuntun, keledainya bapaknya sing numpang. Akhirnya Luqman turun, anaknya naik, berjalan sampai ke sebuah kampung yang berikutnya, diprotes malih. Kok ada anak tidak berbakti pada orang tuanya, bocah kok kurang ajar men. Bapaknya dikon nuntun, anak yang malah naik keledainya. Akhirnya mereka berdua turun, sama-sama turun, keledainya dipun tuntun sampai ke sebuah desa berikutnya, dipun rasanya oleh dipun nopo ejek lagi. Kok ada 2 orang sama-sama bodohnya, ada keledai tidak dinaiki. Akhirnya mereka berdua naik keledai yang sama, satu keledai dinaiki 2 orang. Sampai kampung keempat masih dihujat lagi, kok ada orang setega itu, keledai kecil dinaiki berdua. Setelah itu kemudian Luqman Al-Hakim memanggil anaknya dan menyebutkan sebuah kalimat yang sampai sekarang kita ingat kalimatnya. Apa kata beliau? Wahai anakku, ayuhal walad, wahai anakku, ridhon nasi syai'un la yudro.
Kamu sudah melihat ridhonya manusia itu sesuatu yang tidak mungkin kau dapatkan seluruhnya. Mustahil, tidak mungkin. Wa ridhollahi syai'un la yutrak. Tapi ridhonya Allah sesuatu yang tidak boleh engkau tinggalkan. Artinya apa? Yang namanya manusia, setiap orang punya pola pikirnya masing-masing. Dan kita tujuan hidup itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fokus di pun jalan tersebut, fokus dalam jalan itu, jangan memperhatikan dan jangan memperdulikan perbedaan. Ternyata masih ada sekian banyak persamaan yang bisa kita menjadikan sebagai ikatan untuk memperkuat tadi silaturahmi. Dan Rasulullah menjamin Bapak Ibu. Yang saya tadi ketika baru masuk, itu sampun dipun paringi informasi saking Bapak Ketua Kelurahan ini wow disampaikan Ustaz, ini jamaah yang hadir ini berbeda dari tahun kemarin, sudah banyak yang sedo. Dalam waktu setahun jamaah ibu itu banyak yang meninggal. Ini nomor satu. Maka dari itu Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau panjenengan ingin mendapatkan usia yang panjang, usia yang berkah. Jadi kita ketika berdoa itu ampun hanya minta usia yang panjang, tapi juga Allah berikan usia yang berbarokah. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sinten mawon di antara kita ingkang ingin mendapatkan rezeki yang banyak dan berbarokah. Rezeki niku yang terbaik, yang berbarokah, syukur-syukur banyak. Aku dibalik seperti ngakeh barokah ora rapopo. Apa maksudnya? Yang penting berkah dulu, syukur-syukur banyak. Nah itu karena rezeki yang berbarokah itu menjadikan hidup menjadi tenang, dan rezeki yang buatan berbarokah meskipun banyak menjadikan hidup tidak nyaman, tidak tenang Bapak Ibu. Banyak di antara para pejabat yang gaji per bulannya sudah mencapai menyentuh angka ratusan juta, tunjangan per tahunnya sampai menyentuh angka miliaran, tetapi nyatanya masih mau korupsi. Kenapa? Karena mereka tidak nyaman, tidak bahagia, selalu merasa kurang dari harta yang sudah mereka miliki. Dan banyak di antara manusia yang hidupnya serba pas-pasan, tetapi bisa hidup dengan penuh sukacita. Kalau kemarin ketika di Boyolali itu memanggil seorang tukang pijit. Beliau tukang pijit, istrinya juga tukang pijit. Kemudian istrinya itu pijiti istri saya, suaminya pijiti kulo. Kemudian istri kulo itu mendapatkan cerita, karena istri saya kan baru punya anak satu, beliau anaknya sudah 4. Lalu kemudian beliau cerita, Mbak, saya dulu alhamdulillah dari 4 orang anak, yang 3 ini lahirnya di rumah semuanya, yang bantu persalinan suami saya sendiri. Kemudian ketika mendapatkan ceritanya tadi, kalau tidak percaya, akhirnya malamnya ini lebih kalau manggil suaminya untuk mijit alasannya. Kalau tanya, Pak, betul Pak ini Pak, jadinya kok bisa nopo ngurusi persalinan sendiri? Itu ribut ceritanya. Beliau menyampaikan, Ustaz, saya itu tidak punya apa-apa. Saya punya anak 4, itu alhamdulillah lahirnya di berbagai kota. Yang anak pertama di Kebumen, anak kedua di Jawa Tengah, anak ketiga di Boyolali. Betul, jadinya punya rumah banyak Pak, bukan orang di rumah. Karena gara-gara tidak punya rumah, akhirnya pindah-pindah dan lahirnya ya di tempat di mana beliau tinggal saat itu. Dan saya ketika istri melahirkan itu saya urus sendiri. Hidupnya bahagia sekali. Beliau cerita itu sambil senyum, bukan ada ekspresi sedih sama sekali. Sambil senyum, kelihatan kalau bahagia sekali. Istrinya juga gitu, bahagia hidupnya. Artinya orang-orang yang bahkan tidak punya apa-apa itu tetap memiliki hak untuk bahagia ketika dia bisa mendapatkan harta yang berbarokah. Maka di saat waktu yang sama, banyak orang yang gajinya per bulan puluhan juta, tapi rumah tangganya berantakan. Hatinya tidak pernah merasakan ketenangan dan kedamaian hidup. Kalau sudah kami muliakan, maka siapapun di antara keluarga kami yang ingin mendapatkan rezeki yang halal atau ibadah barokah, juga kata Nabi, yursa'alahu fi atharihi, usianya dipun perpanjang oleh Allah, juga dipun berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hal yang kita punya, jangan lupa sisipkan kalimat barokah. Maka pondok marhaban yang sekarang pulau mengasuh dalamnya, marhaban itu singkatan. Mungkin di antara panjenengan mayoritas masyarakat Pacitan tahunya cuma pondok marhaban. Marhaban itu artinya selamat datang, tapi sebetulnya menyimpan makna yang dalam. Marhaban itu singkatan Markas Hamil Barokatil Quran. Markas sebuah tempat hamil, orang yang membawa Barokatil Quran, keberkahan Al-Quran. Maka berkah itu jangan sisipkan di setiap apa yang panjenengan punya. Karena berkah itu adalah thubutul khair wa ziyadatuhu. Berkah itu adalah sebuah kebaikan yang menetap di dalam apa yang panjenengan labeli dengan berkah, dan senantiasa kebaikan itu bertambah. Harta yang berkah itu harta yang mendatangkan ketaatan.
Fisik yang berkah itu fisik yang mendatangkan ketaatan. Kecerdasan yang berkah adalah cerdas yang mendatangkan ketaatan. Kalau semua hal yang sepertinya baik tadi niku boten dipun labeli dengan berkah, maka semuanya jadi rusak. Haji yang berkah itu haji yang mabrur. Dan di saat orang itu bisa mendapatkan haji mabrur, ternyata ada sekian banyak kaum muslimin yang hajinya tidak mabrur. Naudzubillah. Banyak di antara manusia yang ketika mau haji niatnya itu pun beda. Niatnya ben iso diperceluk Pak haji aja. Banyak begitu tadi. Sehingga ketika dia pulang haji kok dalam undangan boten dipun tulis gelar H depannya, niku boten rawuh undangan niku. Ketika disambut ada acara tertentu boten disebut kalimat hajinya niku nggih nesu. Jangan boten menghargai Mas. Kulo haji niku nek atusan yuta lho, mosok ora disebut gelare. Artinya haji yang mabrur niku haji yang berbarokah itu. Karena haji yang berbarokah ini akan menjadikan semua orangnya menjadi orang yang senantiasa terlintasi oleh kebaikan. Dan kebaikan itu merupakan pintu untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis Nabi Rasulullah ketika innal birra yahdi ilal jannah, sesungguhnya kebaikan akan mengarahkan pulau jenengan sami menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup yang paling baik, hidup yang paling enak, hidup yang paling menyenangkan itu hidup yang penuh dengan ketaatan. Kenapa? Karena pulau jenengan sami Allah ciptakan memang untuk taat. Dan kita itu betul diciptakan Allah untuk jadi direktur perusahaan, tidak diciptakan untuk jadi lurah, betul diciptakan untuk jadi camat. Dan semua itu tidak akan ada gunanya di hadapan Allah nanti. Ya Allah, kalau mau diriin ke hisabe wong kula camat, betul berlaku. Ya Allah, bosnya dulu kan bosku karyawan saya malah semuanya perlu dihisab, saya yang direktur kok malah belum. Tidak berlaku. Maka Allah sebutkan dalam Quran, al-mulku yauma idzin lillah. Kekuasaan hari itu nanti mutlak di tangan Allah. Yang didahulukan adalah orang yang taat, yang didahulukan adalah orang yang bertakwa. Maka kita semuanya Bapak Ibu, ketika sampun Allah berikan kesempatan untuk taat, ini merupakan kesempatan yang paling menyenangkan dalam hidup kita. Nanti yang akan Allah tanyakan di hari kiamat adalah bagaimana posisi panjenengan ketika sujud, bukan posisi ketika memimpin sebuah negara. Itu posisi sujudnya, bagaimana tanggung jawab amanah akan kebaikan-kebaikan yang telah Allah titipkan. Hartamu untuk apa? Anakmu engkau berikan pendidikan seperti apa? Engkau sebagai seorang suami nafkahmu kepada istri seperti apa? Engkau seorang istri ketaatanmu kepada suami seperti apa? Dan semua hal itu dibimbing dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, sehingga kata para ulama, ketika Allah sudah menyediakan diri ini untuk berbuat taat, berarti itu merupakan tanda Allah cinta kepada kita. Dan hadis Nabi Rasulullah mengatakan, idza ahabballahul 'abda istakmala. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka pasti Allah akan mempergunakan dia. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yastakmiluhu? Ya Rasulullah, bagaimana Allah kok mempekerjakan seorang hamba? Mana mungkin, Allah kan nggak butuh siapapun. Apa kata Rasulullah? Taufiquhu lit-tha'ah. Ketika itu nanti, yaitu di mana seseorang tersebut senantiasa mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, maka ketika panjenengan sudah berada dalam lingkup kebaikan seperti ini, komunitas panjenengan, jenengan presani grup WA jenengan, grupnya majelis taklim, keluarga besar pondok, grup IBI, grup haji, semua grup itu adalah grup-grup kebaikan. Itu merupakan sebuah tanda yang paling jelas bahwasanya Allah itu betul-betul mencintai panjenengan. Dan panjenengan kita semua tidak boleh berprasangka buruk. Yo saya mau ngomong jenengan hari ini. Tasih wonten yang sampai detik ini ingkang wedi mati, Bu. Mboten pun siap datang nggih? Oke, wonten siap, Bu? Pripun, Pak? Tasih wonten ingkang katut mati hari ini, Pak? Mboten, Bu nggih? Oh, nek pun siap terus dari ini kira-kira, Pak? Siang ini siapa nggih? Lagi. Ampun, kita harus memiliki perasaan husnudzon kepada Allah. Dan itu cara pikirnya kayak tadi. Jadinya seumur dunia itu kan sampai mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Sudah digiring menjadi orang yang taat, mendapatkan pasangan hidup yang sama-sama sevisi, sama-sama taat. Sudah diberangkatkan haji, mosok si wedi mati, itu kan aneh. Padahal Allah itu Rob kita di dunia dan Rob kita di akhirat. Tuhan dunia juga Tuhan
akhirat. Cara pikirnya nyata. Kalau Allah telah memberikan sekian banyak pintu kebaikan kepada saya di dunia, mosok Allah akan berubah tidak memberikan kebaikan di akhirat? Itu nggak mungkin. Maka dulu ketika kalau diminta isi kajian tengah terkenal juga gitu kan. Kalau sampai kalian Pak Yusuf, jenengan itu pegawai kemenang mosok sama tiga mati. Seharusnya takut mati itu orang yang ahli maksiat, orang yang tidak pernah taat, orang yang hartanya banyak buatan kerso haji, orang yang hartanya banyak buatan pernah sodako. Itu kalau dimati wajar lah. Lah panjenengan orang yang rajin kajian, rajin majelis taklim, rajin untuk beribadah, mosok takut meninggal dunia. Maka Ibu, Allah itu maha baik. Ketika Allah sudah menampakkan kebaikan di dunia, kata Nabi, pasti Allah juga menampakkan kebaikan di akhirat. Tadi hadisnya, ketika Allah sudah mencintai hamba, cirinya adalah jelas hamba itu akan Allah tempatkan di tempat-tempat kebaikan. Sekiranya Allah tidak suka dengan seorang hamba, Allah tempatkan dia di diskotik, ditempatkan dia di tempat-tempat yang berbau haram, dicarikan oleh Allah atau ditempatkan oleh Allah di pekerjaan yang tidak halal. Lah sementara orang-orang yang Allah cintai, Allah tempatkan di masjid, majelis taklim, kerjanya halal, keluarganya aman, baik-baik saja. Itu merupakan tanda yang paling jelas bahwasanya Allah telah mencintai Bapak Ibu panjenengan semuanya. Maka panjenengan harus betul-betul membalas cintanya Allah dengan mengatakan kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba ini kehidupan yang baik atau kematian yang baik. Ketika memang hidup yang lama masih baik untuk hamba, berikan kehidupan yang lama dan baik itu. Tapi ketika memang kematian yang terbaik, maka segeralah kematian itu datang dan saya dalam kondisi yang terbaik. Itu doanya Nabi SAW yang jenengan pulau nanti mungkin saya akan menghafalkan. Nabi itu sering sekali berdoa dengan kalimat Allahumma ji'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah hamba mohon, ij'alil hayata, jadikanlah kehidupan yang masih hamba punya hari ini ziyadatan lana fi kulli khair, sebagai momen untuk menambah kebaikan-kebaikan yang Engkau kehendaki. Waj'alil mauta, dan jadikan kami ketika nanti meninggal dunia rohatan lana min kulli syarr, kematian itu menjadi tempat istirahat kami dari sekian amal buruk yang mungkin akan kami lakukan. Sehingga kata Nabi, hidup itu baik, mati juga baik. Dan yang perlu digarisbawahi, setiap manusia niku tidak akan pernah mengalami kematian kecuali mati yang pertama sebelum kita ada. Yang namanya mati dunia itu hanya proses berpindahnya arwah kita dari jasad dunia menuju jasad alam barzah. Hanya itu toh. Mati niku betul-betul. Sehingga jadikan ketika nanti situ niku hanya menyaksikan roh kita terpisah dari jasad, berpindah ke jasad yang lain di alam barzah. Setelah alam barzah selesai, roh itu berpindah lagi ke jasad nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar selesai, roh ini berpindah lagi ke jasad surga yang nanti sifatnya kekal dan abadi. Dan kita sudah pernah mengalami perpindahan roh ini sebelumnya. Ketika Allah ciptakan kita dulu belum punya jasad, Allah tiupkan roh kita ke dalam jasad duniawi kita. Sampun pernah ngalami mosok kesebut. Buat begini, ada siapa mampir setelah ini Bapak Ibu, jadikan kita semua harus punya husnuzon yang tinggi kepada Allah. Kita yakin dengan ketaatan yang kita miliki, Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah menjadikan Bapak Ibu jaringan menjadi orang-orang yang hidup di dunia dalam kondisi penuh dengan ketaatan, yang ketika meninggal nanti dalam kondisi yang husnul khotimah. Begini perkataan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin bisa bermanfaat. Mungkin akhiri dengan doa. Mungkin doa yang kita panjatkan menjadi wasilah kebaikan, ketaatan, keistiqomahan pulau panjenengan sami, dan semoga nanti Allah mengumpulkan kita bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiyahnya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil
الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 sampai 15 menit mungkin lebih menyampaikan tak namanya nama kita. Bismillah. Nama saya Adi Prasetya. Silakan Pak Adi. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Jadi saya rasa acara seperti ini asik banget Pak. Cuma ya tadi saya kalau hanya dijadwalkan setahun 2 kali, 3 kali itu. Padahal ini sebenarnya bisa kita lakukan kalau mendengarkan ceramah ustaz muda kita adem, ayem dan asik begitu pokoknya. Dan saya ini kita sepakat karena manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Makanya harus diingatkan gitu. Alangkah asiknya kalau ini setiap pekan atau setiap bulan. Tapi gini gitu, mohon maaf. Kadang-kadang kita mikir itu kalau kajian itu mesti yang harus ada makan, yang ada. Nah itu kadang-kadang memberatkan gitu. Kenapa nggak simpel aja? Kenapa nggak simpel aja? Contoh di Muhammad Gedung ini setiap Kamis ada kajian yang salah satu ustadz pematerinya ustadz ini gitu. Jadi asik banget dan kali ini kita bisa laksanakan yang mohon maaf rata-rata kan jamaah ikan haji ini kan udah sepuh-sepuh gitu. Jadi menurut saya yang namanya tambahan ilmu, tambahan kesadaran itu penting banget. Jadi kalau hanya misalnya kok setahun berapa kali, saran saya tahun tadi formatnya harus beda, kajian. Ya kajian itu atau ngaji kita. Saya jujur ada beberapa yang udah jalan ya. Saya punya malam Sabtuan, ya Ustaz taruh yang ngasih gitu. Mantap Tuhan. Setiap Ustaz itu beliau ngasih ke kami yang tua-tua ini gitu. Jadi itu guru kami. Terus di Selagi udah mulai juga setiap Selasa. Di Selagi udah setiap Selasa ada ibu-ibu sepuh, ada dia di antara ibu-ibu itu udah ikut juga di Selagi udah Pak. Yang ngaji Ustaz Ahmad. Ya enggak apa gitu, tapi prinsipnya ada tambahan ilmu yang harus difasilitasi oleh ini gitu. Jadi ikatan haji ini jangan hanya sekedar mohon maaf ya. Kita memang bangga dengan gelar, tapi jangan hanya bangga dengan gelar, tapi bagaimana Albir ini benar-benar menjadi membumi gitu, bukan hanya sekedar konsep dan wacana gitu. Nah salah satunya suka nggak suka kita mengaji karena mohon maaf banyak mungkin di antara kita yang kadang-kadang tajwidnya nggak benar, yang mungkin baca. Saya juga menemui ada beberapa ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran gitu. Nah kita juga siap misalnya difasilitasi oleh ibu misalnya yuk kita belajar baca Al-Quran. Gak usah malu-malu gitu. Kita harus ngaku dan karena memang itu belajar itu kan wajib kan gitu. Nah mungkin saran saya itu ada beberapa kegiatan yang benar-benar menjadi apa istilahnya kebutuhan ya. Jadi bukan hanya sekedar bagus nih kegiatan ini bagus, tapi kalau hanya setahun hanya 2 kali, waduh ini apa banget gitu ya. Nggak perlu makan, nggak perlu yang memberikan ini itu. Jadi kita hanya bukan datang ya diantara karena banyak diantara bapak ibu ini yang udah layak jadi narasumber gitu, yang memberikan motivasi kesadaran dan salah satu sendiri. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Kita itu adalah manusia pada lupa dan salah ya Pak ya. Jadi alangkah baiknya kalau kemaburan kita pertahankan. Kalau setahun 2 kali, kadang-kadang iman itu naik dan turun gitu ya Pak Adit ya. Jadi alangkah baiknya kalau kajian itu kita laksanakan secara rutin, walaupun narasumbernya dari kita saja. Kemudian karena mengingat menimbang memutuskan masalah keuangan ya Pak ya. Jadi Pak Adit menginginkan untuk kajian ini dilanjutkan walaupun garingan gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Jangan dulu. Oh iya. 1 jam itu kan sudah banyak. Ustaz tadi nggak 1 jam. Oh iya. Banyak kita dapat gitu. Oh iya. Ya, terima kasih. Bagaimana ibu-ibu setuju ya? Ya terima kasih. Ya menentukan harinya. Tentukan sekarang harinya. Oh iya. Khusus untuk
sudah difasilitasi, tepatnya di Akadpot. Di Akadpot, Akadpot yang pekat dari tempatnya di Masjid Daya Muncul. Berarti 35 hari sekali. Betul, 35. Kebetulan ini monggo kalau yang ini, tapi di IPHI itu diberikan sangat rampung, ya, sudah setiap Akadpot, artinya menyediakan tempat untuk kajian IPHI ini berlaku untuk mungkin yang hadir dari ranting monggo, dari cabang monggo, tapi kabupaten ini mendengarkan kalau mau gabung. Tetapi saat ini saya tegaskan di IPHI Kabupaten sudah ada 35 hari sekali Akadpot yang diasuh oleh Bapak Kiai Akhil Budi di Masjid Daya. Yang saya ingin seperti itu, dan saya mohon maaf Pak, saya baru 2 tahun di sini. Saya nggak tahu baru dari sini. Oleh sebab itu kami mohon Bapak Ibu yang longgar sama-sama cari ilmu di sana. Saya juga kayak tanggal 8 tanggal Anda, jadi kalau pas longgar saya datang ke sana. Waktunya jam 7.30 sampai jam 9. Monggo hadir di masing-masing musola salat berhilir setiap Sabtu jam 16 sampai 17. Adapun ini pun masih akan dimusyawarahkan, nanti hasil intinya akan disampaikan lewat grup. Begitu ya Bu ya. Terima kasih atas masukannya. Waktu kami kembalikan. Baik Bapak. Monggo Pak. Biro Pak. Mbak ini Pak Bambang ditarik bunur maju. Tuh, 2 lagi. Semangat yuk. Kita semangat ya. IPHI. Ini lu kosong Monggo. Monggo, ayo. 1, 2. Video. Yes, siap. Siap melaksanakan. IPHI Ranting Kelurahan Pacitan. Yes. Terima kasih. Kita lalui